itu kan sebenarnya biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya perasaan sensasi perut kembung ataupun begah itu sebenarnya kejadian yang biasa dan kejadian yang rumahan ya teman-teman sebenarnya. Ingat-ingat saja teman-teman, dulu-dulu saja sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, pasti teman-teman pernah merasakan sensasi perut kembung ya teman-teman, sensasi perut begah ataupun males makan ya. Kalau misalkan perut kembung ataupun begah, teman-teman itu pasti males makan ya teman-teman. Nah, dulu juga seperti itu karena gangguan asam lambung itu memang setiap hari pun kita rasakan ya, walaupun sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, karena itu kejadian hari-hari dan kejadian wajar ya teman-teman. Tapi kenapa sekarang kok setiap hari ataupun sensasinya itu berbeda, lebih berat ya teman-teman, beda dengan dulu-dulu ya. Kenapa bisa seperti itu dan kenapa bisa sampai berbulan-bulan ya teman-teman, bahkan sampai ada yang merasakan 1 tahun lebih, 2 tahun bahkan mungkin ya. Nah, itu karena dipicu dari pemikiran kita yang salah ya, pemikiran kita yang selalu berpikir ke hal-hal negatif, selalu merasa-rasakan. Nah, akhirnya psikis kita terganggu. Apa itu psikis ya? Psikis itu mental ataupun pikiran kita ya teman-teman, ataupun perasaan kita yang semakin sensitif ya teman-teman. Jadi perasaan sensitif itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dulu ya teman-teman, teman-teman itu merasakan perut begah, pikirannya itu nggak kemana-mana, pikirannya itu wajar-wajar saja. Kalau misalkan perut begah ya mungkin dulu teman-teman tinggal kerikan ataupun minum tolak angin itu sudah sembuh ya teman-teman. Dan kenapa sekarang itu kalau misalkan ada perut begah ataupun kembung, kerikan ataupun minum tolak angin itu nggak sembuh ya, karena di situ ada mental ataupun pikiran kita yang terkikis teman-teman, ataupun gimana ya, pikiran kita yang selalu mengarah-arah ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Karena itu dipicu dari sensasi dulu waktu kita awal-awal terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Di situ kita ada trauma ya teman-teman, ada trauma saat dulu-dulu mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, itu rasanya luar biasa sekali. Nah, makanya sekarang ini kalau misalkan ada gangguan sedikit saja, sensasi sedikit saja, itu kita berpikirnya selalu berandai-andai ya teman-teman, selalu kemana-mana, selalu traveling ke hal-hal yang negatif ya teman-teman. Itu pengalaman saya dulu. Nah, jadi kita tuh jadi terkena 2 gangguan ya teman-teman, karena kita selalu sering berpikirnya ke hal-hal negatif ya, karena kita selalu berpikir ke hal-hal yang menakutkan. Sensasi sedikit pun jadi terasa berat ya teman-teman, padahal itu sensasi harian saja, maksudnya gangguan rumahan ya. Dulu-dulu pun kita sering mengalami gangguan tersebut, dan mengapa sekarang jadi terasa berat, yaitu dari pikiran kita ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana aduh, perlu minum nih. Minum dulu teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya menangani sensasi ataupun mengatasi sensasi perut begah ya, perih, begah, dan hulu hati terasa ditekan beban berat. Itu sebenarnya mudah saja ya teman-teman. Kalau untuk asam lambungnya saja ya teman-teman, teman-teman itu tinggal menjaga pola makannya saja ya teman-teman, menjaga 3P-nya saja, itu teman-teman 1 bulan juga sudah sembuh teman-teman, sudah sehat ya. Itu untuk hanya asam lambungnya saja. Dan kenapa kita sekarang menjadi berbulan-bulan, menjadi setahun ataupun setahun lebih mungkin ya, itu kita terkena 2 gangguan, yaitu yang pertama itu gangguan medis ya di asam lambungnya, dan kedua itu gangguan psikis ya teman-teman, dari pikirannya, dari sensitifnya, yaitu teman-teman. Jadi pahami saja ke sana ya teman-teman. Jadi kalau untuk asam lambungnya saja itu kan kalau misalkan jaga 3P, jaga pola makannya, asupannya, itu 1 bulan sudah sembuh. Nah, untuk mengatasi psikis, kita tuh harus sering melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya teman-teman, kegiatan-kegiatan yang bisa membuat hati dan pikiran kita bahagia ya. Contohnya misalkan jalan-jalan ya, jalan-jalan gitu kan,
atau menyalurkan hobi ya, menyalurkan hobi yang teman-teman sukai. Misalkan hobinya